Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman. Perkenalkan, nama saya Lufita Darlia dengan NIM 201600052 dan rekan saya Elinda Rahmawati dengan NIM 201600118. Kami dari Universitas PGRI Ade Buwana Surabaya ingin memaparkan hasil diskusi kami, yaitu menyusun pencatatan akuntansi giro. Di sini kami akan menjelaskan beberapa subbab materi. Yang pertama, pengertian simpanan giro. Yang kedua, akuntansi giro. Yang ketiga, pembukaan rekening giro. Yang keempat, setoran dan penarikan simpanan giro. Dan yang kelima, penghitungan jasa giro. Pengertian simpanan giro yaitu simpanan yang berasal dari masyarakat atau dari pihak ketiga yang penarikannya bisa dilakukan setiap saat dengan menggunakan sarana penarikan berupa cek dan biliet giro atau sarana lainnya. Akuntansi giro, pencatatan yang terkait dengan transaksi yang terjadi pada rekening giro. Pencatatan transaksi rekening giro dapat terjadi pada saat pembukaan, setoran tunai, pemindah bukuan, setoran clearing, penarikan tunai, maupun penarikan clearing dan transaksi lainnya. Ada 4 elemen dalam pencatatan akuntansi giro. Yang pertama, transaksi rekening giro diakui sebesar nominal uang yang disetorkan oleh nasabah atau yang ditarik. Kedua, setoran giro dapat dilakukan secara tunai dan non-tunai. Ketiga, bank akan memberikan imbalan kepada pemegang rekening giro. Keempat, dalam hal rekening giro bersaldo negatif, maka bank dapat memberikan kredit overdraft. Pembukaan rekening giro, ada beberapa syarat bagi calon nasabah. Yang pertama, calon nasabah tidak tercantum dalam daftar hitam Bank Indonesia. Yang kedua, memiliki nomor pokok wajib pajak. Ketiga, identitas calon nasabah serta maksud dan tujuan pembukaan rekening giro oleh calon pemilik rekening. Keempat, jumlah nominal setoran dan minimal saldo pengendapan. Kelima, akta pendirian perusahaan, izin usaha, keterangan domisili perusahaan bila calon nasabah adalah badan usaha. Keenam, surat kuasa apabila pembukaan rekening atas nama badan usaha atau izin pemilik badan usaha yang dikuasakan kepada seseorang. Beberapa prosedur pembukaan rekening giro. Yang pertama, calon nasabah datang menemui customer service. Yang kedua, bank akan meneliti calon nasabah apakah namanya tercantum dalam daftar hitam Bank Indonesia. Ketiga, surat permohonan disetujui oleh bank. Keempat, calon nasabah giro yang disetujui sebagai nasabah giro bank. Setoran dan penarikan simpanan giro. Setoran adalah aktivitas yang dilakukan oleh pemegang rekening giro untuk menyetorkan sejumlah uang tunai atau warkat tagihan. Setoran terdiri atas beberapa macam. Yang pertama, setoran tunai dan setoran non-tunai. Setoran non-tunai terdiri dari 3 macam. Yang pertama, pemindah bukuan antar rekening dalam cabang bank yang sama. Yang kedua, penerimaan transfer atau kiriman uang dari bank lain. Dan yang ketiga, setoran clearing atau pemegang rekening giro. Penarikan simpanan giro. Penarikan merupakan transaksi penarikan atau pengambilan atas beban rekening giro. Dari transaksi penarikan, maka saldo rekening giro nasabah akan berkurang. Penarikan dibagi menjadi 2, yaitu penarikan tunai dan penarikan non-tunai. Penarikan tunai. Penarikan tunai rekening giro dapat dilakukan dengan menggunakan cek. Artinya, penarikan dana secara tunai karena cek juga berfungsi sebagai alat pembayaran. Yang kedua, penarikan non-tunai. Penarikan non-tunai yaitu penarikan yang dilakukan dengan menyerahkan biliet giro, bukti transfer, dan penarikan clearing. Penarikan non-tunai tidak berpengaruh pada pengurangan kas di bank, akan tetapi hanya akan mempengaruhi penurunan saldo pemilik rekening giro. Penarikan non-tunai bisa berasal dari transaksi antara lain yang pertama penarikan clearing dan pemindahan bukuan.
Perhitungan jasa giro. Perhitungan jasa giro itu terbagi menjadi dua, yaitu metode saldo terendah dan metode saldo rata-rata. Metode saldo terendah artinya bunga dihitung dari saldo sisa terendah dalam bulan yang bersangkutan. Kemudian metode saldo rata-rata yaitu jumlah saldo dibagi dengan jumlah transaksi. Contoh perhitungan jasa giro. Transaksi yang terjadi pada rekening giro Tuan Andra selama bulan Juni 2020 dapat dilihat pada tabel berikut. Yaitu pada tanggal 2 melakukan transaksi setor tunai senilai 20 juta. Tanggal 8 melakukan tarik dengan cek senilai 8 juta. Dan seterusnya. Pertanyaannya, hitunglah berapa bunga bersih yang diterima Tuan Andra selama bulan Juni jika bunga dihitung dari saldo terendah dan saldo rata-rata dengan suku bunga 10% per tahun. Nasabah juga dikenakan pajak 15% atas jasa giro. Buatlah laporan rekening koran secara lengkap. Untuk transaksinya ini ada di bawah ini. Kemudian coba lihat di sisi debit untuk pengurangan dana dan sisi kredit untuk penambahan dana. Setor tunai, setor dengan cek atau bilet giro akan menambah rekening nasabah yang berada di kredit. Tarik tunai, tarik dengan cek atau bilet giro akan mengurangi rekening nasabah yang berada di debit. Setor clearing, maksudnya yaitu menyetor uang dengan menggunakan cek atau bilet giro dari bank lain yang berada di kredit. Dan yang kelima, transfer masuk berada di debit dan transfer keluar berada di kredit. Untuk rumus perhitungan jasa giro menggunakan saldo terendah yaitu bunga sama dengan saldo dikali suku bunga dikali jangka waktu dibagi 12. Diketahui suku bunganya 10%, T-nya sama dengan waktu perhitung bunga 1 bulan. Saldo terendahnya 12 juta. Kemudian bunga sama dengan 12 juta dikali 10% dikali 1/12. Jadi nilai bunganya yaitu 100.000. Kemudian menghitung setelah pajak. Diketahui pajak bunganya sebesar 15%. Pajak sama dengan 100.000 dikali 15% sama dengan 15.000. Bunga bersihnya yaitu 100.000 dikurangi 15.000 sama dengan 85.000. Selanjutnya menggunakan metode saldo rata-rata. Untuk transaksinya tetap seperti saldo terendah, yaitu diketahui total saldonya senilai 280 juta. Jumlah transaksinya senilai 8. Untuk rumusnya yaitu saldo rata-rata sama dengan total saldo dibagi jumlah transaksi. Jadi saldo rata-rata sama dengan 240 juta dibagi 8 senilai 30 juta. Kemudian menghitung bunga dengan saldo rata-rata setelah pajak. Diketahui pajak bunga sebesar 15%. Pajak bunga sama dengan 15% dikali 250.000. Pajak bunga sama dengan 37.500. Bunga bersihnya yaitu senilai 250.000 dikurangi 37.500 sama dengan 212.500. Itu tadi adalah hasil diskusi kami berdua. Mohon maaf jika ada salah kata ataupun dalam penulisan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.